محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى سنة رسوله والدعاء ابتغاء مرضاته قربه اللهم نور كما أبدا بك يا أرحم الراحمين رب الفاتحة يا رب صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. Faidatun. Bermula ini suatu faidah. Waqa'a su'alu amma law bala kalbun ala admi maitatin ghairu mughalladatin. Waqa'a su'alu datang suatu permasalahan, suatu persoalan amma law bala kalbun tentang perkara jikalau kencing seekor anjing ala azmi maitatin di atas tulang bangkai ghairu mughalladatin. Yang mana tulang bangkai itu bukan dari najis mughalladah. Jadi ada anjing mengencingi tulang bangkai yang bukan najis mughal. Faghasala sab'an ihdahuma, maka membasuh seorang 7 kali ihdahuna biturabi, yang mana salah satu 7 basuhan itu dicampur dengan debu. Fahal yatharu min haitsun najasatul mughalladatu hatta law asaba thawban rabban masalan ba'da dzalik. Fahal yatharu, maka apakah menjadi suci tulang tersebut min haitsun najasatul mughalladatu, dari sekira-kira najis yang berat, hatta law asaba thawban, sehingga jikalau mengenai seseorang akan pakaian robban, yang mana pakaian itu basah, masalan seumpamanya ba'da dzalika, setelah dibasuh tulang tadi. Lam yuhtaj ila tasbi'in, tidak dibutuhkan lagi kepada perkara 7 kali basuhan tersebut. Wal jawabu, maka bermula jawabannya la yatharu, tidak menjadi suci tulang tersebut. Padahal tadi di awal si tulang tadi sudah dibasuh 7 kali. Bahkan di antara basuhannya itu sudah dicampur dengan debu. Nah, setelah tulang itu dibasuh, tiba-tiba ada orang yang mengenai tulang itu kepada pakaian, yang mana pakaiannya pakaian yang basah. Apakah pakaiannya itu, sekarang kondisi pakaian itu bagaimana? Apakah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan pada perkara 7 basuhan? Karena kan tadi tulangnya sudah dibasuh. Maka jawabannya layak harus, tidak menjadi suci itu si pakaian. Fala budda min tasbi'i dzalika tsaubi, maka tidak boleh tidak alias wajib dari membasuh 7 kali pakaian tersebut. Jadi tetap aja pakaiannya harus dibasuh 7 kali. Sebagaimana membasuh najis mughalladah.
naqalahul Mudabigi, telah menukil akan itu qaul oleh Imam Mudabigi, anil Ajhuri, dari Imam Al-Ajhuri, Ibnu Qasim, dan Imam Ibnu Qasim. Wal mukhaffafatu, dan bermula yang dinamakan najis mukhaffafah, aima tanajjasa bi baulis sabiyyil ladzi lam ya'kul wa lam yashrab siwal labani, ialah perkara yang terkena najis itu perkara dengan air seni, air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum makan apapun dan belum minum apapun selain air susu ibu. Jadi bayi yang belum usia walam ya belughil haulain, dan belum mencapai usianya 2 tahun. Bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan minum apa-apa selain daripada air susu ibunya, dan si bayi ini usianya belum mencapai 2 tahun, maka itu disebut najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Tatharu birasyil ma'i 'alaiha, menjadi suci itu najis dengan memercikan air di atas najis mukhaffafah tersebut. Ma'al ghalabati, beserta mendominasi airnya. Wa izalati ainiha, dan setelah menghilangkan fisik najisnya. Jadi cukup dipercikan air. Ay fayakfi fiha rasyu, maka memadai terhadap najis tersebut oleh percikan air. Wal ghuslu afdalu, dan membasuh dengan air afdalu, itu lebih utama. Memang dipercikan cukup, tetapi lebih utama lagi dibasuh. Urujan minal khilafi, keluar daripada khilafiyah, ada ulama yang berpendapat memang harus dibasuh. Wa mahallu dzalika illam yakhtalib bi rutubatin fil mahalli masalan, dan bermula potensi hilangnya najis itu, najis mukhaffafah, illam yakhtalib, selama tidak bercampur hal perkara tersebut, bi rutubatin fil mahalli masalan, dengan basahan yang lain pada tempat tersebut seumpamanya. Wa illa wajabal ghuslu, dan jikalau tidak, alias sudah bercampur dengan basahan yang lain, wajabal ghuslu, maka wajib membasuh. Pengertian dipercikan air itu cukup selama tidak bercampur dengan benda cair yang lain. Kalau sudah bercampur dengan benda cair yang lain, maka benda cair itu ikut menjadi najis. Li'anna dzalika rutubati sharat najasatan. Karena sesungguhnya hal yang demikian itu, di basahan tadi, itu telah menjadi najis. Wahya laisat baulan, dan sedangkan najis tersebut bukanlah dari kencing si bayinya. Jadi ada benda cair yang lain, yang mana benda cair itu bukan air kencing si bayi laki-laki tersebut. Wala budda firrashi, dan tidak boleh tidak alias wajib firrashi, di dalam memercikan air, min isobatil ma'i, daripada terkenanya itu air, jami'a maudhi'il bauli, seluruh tempat yang terkena air kencing. Wa ayya umma wa yaghlibal ma'u 'alal bauli, dan meratakan serta mendominasi oleh itu air kepada air kencing tersebut. Jadi diratakan. Dan airnya harus mendominasi daripada air kencing si bayi tersebut. Wala yustaratu fi dzalika sayalani qat'an, dan tidak disyaratkan pada hal yang demikian ketika membasuh atau memercikan air
yakni pengaliran air secara pasti. Wasayalani dan bermula mengalirkan air. Wattaqatur dan meneteskan air. Huwal fariqu bainal ghusli, yakni menjadi pembeda bainal ghusli warrashi, antara membasuh dengan memercikan. Perbedaannya memercikan air dengan kalau dipercikan, kalau basuh diguyur, sama seperti meneteskan atau mengalirkan. Fala yakfir rasyul ladzi, maka tidak memadai memercikan air alladzi la ya'ummuhu, yang tidak bisa meratainya kepada benda yang terkena najis tersebut atau tempat yang terkena najis tersebut. Wala yaglibuhu, dan tidak mendominasinya air tersebut kepada tempat yang terkena najis. Kalau air tidak mendominasi kepada najisnya, maka tidak memadai, tidak cukup. Kama yaqa'u min katsirin minal awam, sebagaimana yang sering terjadi dari kebanyakan orang-orang awam. Di kebanyakan orang-orang awam tidak memahami pengertian dipercikan itu selama airnya itu mendominasi daripada air bayi, air kencing si bayi tersebut. Wala budda ma'ar rashi minaz, wala budda dan tidak boleh tidak alias wajib ma'ar rashi, serta memercikan air, min zawali awsafiha, daripada menghilangkan sifat-sifat najis tersebut. Kabaki yatin najasati, sebagaimana perkara najis-najis yang lain. Ba'da izalati ainiha, setelah hilang fisiknya itu najis. Jadi hilangkan dulu sifat-sifat yang ada pada itu najis. Wala budda min asli mahalil bauli au jafafihi, dan tidak boleh tidak alias wajib daripada memeras air di tempat yang terkena air kencing atau mengeringkannya, hatta la yabqahu fihi rutubatun, sehingga tidak tersisa pada tempat tersebut basahan tanfasilu, yang bisa memisahkannya. Bi khilafir rutubatil lati la tanfasilu hadza, berbeda basahan yang tidak mungkin terpisahkan dari tempat tersebut. Maka perlu diperhatikan hal itu. Kalau memang sudah berusaha untuk memisahkan antara najis dan tempatnya, udah berupaya tapi tidak hilang juga, maka itu sesuatu yang dimakruh. Tapi wajib berusaha dulu untuk menghilangkan sifat-sifat najis yang ada pada air atau tempat yang terkena najis. Orang noda susah sudah kena noda, sudah ternoda, kadang-kadang sudah disikat pun susah tidak hilang. Yang penting ada upaya dulu untuk menghilangkan, memisahkan najis tersebut. Sifat-sifatnya hilangkan, ainnya juga fisiknya dihilangkan. Kalau masih berbekas dan sudah berusaha keras, berusaha maksimal, maka berarti ada kesulitan untuk memisahkannya. Maka dimaaf. Wa kharaja wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri til qururi wal bardi fil umuri wa hamaqatil uburi sallallahu tamama ala mayyaji mama wa li anbiya khitama alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urfi wal ajami. Ya Rabbana atarafna bi annana qtarafna wa innana ashrafna wa ala Allah ashrafna
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلفان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول رهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عيدان رأس الصحب والحمد لله في البدء والثناء